Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabatku, saudaraku, langsung aja ya. Jadi jangan berlama-lama. Oke, yang kita tahu 1 jam yang lalu saya tengok berita dan bahkan teman Malaysia banyak yang bagi tahu kalau Perdana Menteri yang ke-8 Muhyiddin Yassin mengumumkan lockdown ya teman-teman di Malaysia. Oke, bukan 100% lockdown teman-teman. Jadi masyarakat boleh keluar ya kemanapun nak beli sesuatu, tapi dalam pengawasan Badan Kesehatan dan Polis kalau tak silap. Kalau saya silap betulkan teman-teman ya. Dan tidak boleh berkumpul di satu titik di keramaian itu. Titik itu tak boleh. Bahkan sekolah-sekolah ya ditutup teman-teman ya. Diliburkan sementara ya hingga 31 Maret teman-teman ya. Saya baca di sini ya di sebuah berita. Oke, bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia sistemnya gini teman-teman. Jadi yang kerja di office mengerjakan pekerjaannya itu di rumah. Begitupun yang sekolahan, yang university semuanya itu di rumah mengerjakan. Tidak libur 100%. Jadi mereka mengerjakan tugasnya pembelajarannya itu di rumah masing-masing. Gitu. Untuk menghindari yaitu penularan COVID-19 atau virus corona. Oh ya, bahkan ada media Malaysia dan media Indonesia juga memberitakan ada Menteri Indonesia yaitu Budi Karya yang terjangkit virus corona ini atau COVID-19 ini. Itu hoax benar-benar teman-teman. Saya lihat berita ternyata menteri itu angkutan ya, kalau di sini tuh Menteri Perhubungan itu ternyata kena asma. Saya dapat sumbernya itu dari berita yang konkret, yang fakta ya. Oke, kalau untuk Indonesia teman-teman, jumlahnya itu yang terjangkit COVID-19 ini ya atau corona ini sangat signifikan teman-teman ya. Hingga saat ini nih, pada sekarang tanggal berapa? Pokoknya di hari Isnin sekarang, malam Selasa ini ya. Totalnya yang terjangkit virus ini 134 orang dengan kematian di sini 4 orang teman-teman. Signifikan sekali daripada Malaysia. Malaysia lebih dulu kena ini ya, corona ini daripada Indonesia. Tapi jumlahnya itu Indonesia terus meningkat teman-teman. Malaysia kalau tak silap di sini hingga saat ini 500 ya yang kena virus. Yang meninggal itu berapa kalau tak silap? Kalau yang meninggal saya tidak bisa berani menyebutkan, takutnya silap teman-teman, karena ini harus betul-betul dari data ya, tak boleh keluar dari mulut asal. Oh ya teman-teman, bahkan ada artikel dari CNBC Indonesia. Ini tajuk dia adalah Pak Jokowi, rasio kematian COVID-19 RI terburuk nomor 4 di dunia. Karena kenapa teman-teman? Karena jumlahnya yang terkena itu 134. Sedangkan yang meninggal itu udah 4 atau 5 orang. Nah, sedangkan ini saya lihat ada datanya teman-teman ya. Saya berdasarkan data ya, bukan hanya asal cakap, karena itu tak boleh, bahaya. Ntar kena saman pula. Nah ini teman-teman, data perkembangan corona ya. Ini kalau di dunia sekitar 114 ribu pasien, sembuh 73 ribu ya, meninggal 5 ribu. Nah ini berdasarkan negara ya. Ada Filipina udah 111 udah lockdown dahulu sebelum Malaysia. Yang sembuh 2, yang meninggal 8. Ini nomor 1 di Filipina karena jumlahnya 111, yang meninggal 8. Italia tuh 21 ribu, meninggal 1000. Wow, Italia banyak, Iran banyak. Indonesia lihatin, Indonesia 117, ini 1 hari yang lepas teman-teman. Sekarang naik lagi teman-teman, 134 orang. Nah ini tuh, yang sembuh 8, yang meninggal 5. Nomor 4 di dunia. Bagaimana di Malaysia? Tuh, Malaysia nomor berapa ini?
10, 12. Pokoknya Malaysia itu di bawahnya Indonesia. Malaysia 238, yang sembuh 35, banyak. Yang meninggal belum ada sama sekali. Ini kan beritanya 3 hari yang lepas atau 2 hari yang lepas ini. Setiap hari pasien virus corona atau COVID-19 itu terus bertambah ya. Kalau di Indonesia signifikan. Makanya diberlakukan disuruh di rumah saja sekolahnya, mengerjakan tugasnya, teman-teman. Oh ya, saya nak bagi tahu ke kalian juga, kita sharing-sharing ya, karena kita kan beza negara, teman-teman. Oh ya, mata uang Indonesia, rupiah, hingga saat ini ya, tembus 1 dolarnya 15.000 lebih. Sebelumnya kan hanya 14.700 per dolar, per 1 dolar. Paling rendahnya 14.300, tapi saat ini rupiah melemah. Nilai tukarnya 1 dolarnya 15.000 lebih. Kalau sampai tembus 15.500, kalian boleh tengok berapa kalau diringgitkan ya teman-teman di samping. Kalau sampai tembus 15.000 atau 16.000 rupiah. Oh, saya takut ekonomi Indonesia akal krisis ya, macam tahun 1998, ekonominya terpuruk, banyak pengangguran, banyak kejahatan, teman-teman. Semoga saja itu tidak terulang kembali dan penyakit ini segera musnah dan ekonomi Malaysia, Indonesia dan negara-negara Islam cepat stabil, teman-teman ya. Kita berdoa sama-sama. Oh ya, teman-teman, di saat kondisi macam ini ya, masih hot-hot macam ini, ada saja orang mencari kesempatan dalam kesempitan, tahu nggak? Jadi masih susah-susahnya macam ini, ada aja orang yang ambil untung besar, teman-teman. Macam ini contohnya ya. Saya nih contoh ya. Saya beli mask banyak-banyak dan hand sanitizer ya banyak-banyak, dikumpul di bilik ya. Lepas tuh nanti kalau langka, susah dapat, dia keluarkan, dijual dengan harga tinggi, berkali lipat ya. Misalkan harganya itu Rp1, misalkan ya, dijual nanti sampai Rp10. Itulah yang terlalu ya. Bukannya membantu saudara sendiri ya, satu negara, satu iman ya kan. Tapi dia mencari kesempatan dan kesempitan, orang masih kesusahan. Apa berkahnya dari duit dari menghasilkan sesuatu yang gitu kan. Dan ada juga yang buat kilang emas palsu, hand sanitizer palsu ya. Emas palsu itu buat apa kalau dipakai tapi tidak ada saringan buat virusnya, teman-teman? Kan tak ada gunanya kan? Tuh, itu ditangkap sama polisi itu mereka. Wow. Ada aja ya macam ini ya, teman-teman. Bahkan ada sekelompok pemuda, anak budak-budak ini, muda-muda ya, bikin itu konten, teman-teman. Konten prank corona ya. Wow. Macam cucunya Dajjal itu. Aduh. Keturunan Firaun itu ya. Orang masih kesusahan kayak gini, dia buat konten hal-hal yang tidak berfaedahnya. Dia ditangkap sama polis. Berapa orang itu? Ada 5 orang. Saya tengok beritanya. Kurang hajar itu. Perlengkapan kamera untuk rekor itu semua disita sama polis. Wow, dahsyat ya, dahsyat. Dan harga emas dan hand sanitizer itu tinggi sangat di Indonesia karena banyak yang cari, teman-teman. Ya, itulah kesempatan dan kesempitan orang sekarang ini ya. Semoga pemerintah Indonesia ada langkah tepat untuk menangani semua ini ya. Semoga cepat berlalu. Kalau ini macam ini terus ya, apalagi sampai dilakukan lockdown ya di Indonesia, ekonominya terpuruk. Nanti saya yang sebagai kerja di kilang macam mana? Macam mana? Nanti tak kerja, tak ada duit. Ya Allah Sunan, kamu kepercayakan sama Allah. Kamu kan masih ada Tuhan, Allah. Kenapa kamu takut? Serahkan kepada yang di atas. Dia yang pemberi rezeki. Betul tak? Dan kita juga salah, teman-teman ya. Selama ini kalau kita ada penyakit macam ini ya, virus corona ini, kita sibuk ya,
sibuk. Macam mana nih, macam orang nak mati aja kan. Macam mana nih, kita cari emas, ayo cari hand sanitizer, ayo job. Masya Allah, salah kita ya. Saya tengok ceramah ya Allah, ceramah ya dari Ustadz ya. Kita ini terlalu sibuk ya. Ada penyakit hal macam ini, virus macam ini, kita sibuk cari mask, cari hand sanitizer, segala macam dia cari. Tapi kita tak mencari di atas. Nah, kita minta pertolongan segala sesuatu itu di atas. Saya sampai sedih teman-teman tadi pas saya nak sholat tadi, lepas lihat ceramah tadi, oh hati saya. Kita tuh serahkan sama yang di atas. Kalaupun kita mati, bukan gara-gara virus ini. Kita tengah jalan pun kalau kita waktunya ajal mati, ya mati saja ya kan. Betul tak? Ini tidak macam orang kafir, sudah macam orang tak bertuhan. Ya Allah, salah ya. Bahkan yang lebih teruknya teman-teman ya, orang tuh ramai-ramai pergi ke market ya, ke supermarket kalau di sini sebutnya, beli kebutuhan pokok banyak-banyak. Bahkan satu orang itu dia belanjanya sampai 3 troli teman-teman. Saya bilang Allah Akbar, macam dia itu tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam tidak ada Tuhan ya. Kalau orang kafir tak apa-apa, kalau ada Islam macam itu macam takut mati dia kan. Padahal mah jodoh, rezeki ya kan, kematian itu Allah yang menentukan. Tapi ini macam tidak ada Tuhan saja teman-teman ya kan. Kasihanlah orang di luar sana yang nak beli, yang butuh sangat barang tersebut. Bila kamu beli banyak-banyak, macam mana dia dapat barang ya kan. Bila dapat pun harganya mahal, kasihanlah. Heran sekarang nih, virus ini betul-betul menguji ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Mungkin ini sharing ya, sharing antara saya sama kalian. Kan kalian beda negara teman-teman. Ya mudah-mudahan ini cepat berlalu. Dan tentunya kita tetap ikhtiar ya. Tetap ikhtiar. Tapi kita serahkan saja pada yang di atas gitu. Kita kembalikan sama yang di atas. Dia yang punya segalanya kan. Dia yang mengatur segalanya kan. Ya kan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa kalian share ya, subscribe tentunya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu iman tentunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.